Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang mana pada hari ini semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan lancar dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu ibadah puasa. Para jamaah sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita berjuta-juta nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas ibadah kita, salah satunya ibadah di bulan suci Ramadan. Tidak jadi jaminan kita tahun depan bisa melaksanakan ibadah puasa di Ramadan kembali, tapi kita manfaatkan waktu di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Juga salawat dan salam semoga tercurah pada baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah rahimakumullah, di sini Al-Fakir Muhammad Yanto ingin sedikit bercerita tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Telah kita ketahui bersama bahwa banyak sekali keutamaan di bulan suci Ramadan dan juga banyak sekali keberkahan, banyak sekali ampunan dan juga bulan yang penuh dengan banyak keutamaan. Salah satu di antara keutamaan itu adalah Allah ampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, man shoma, siapa orang yang berpuasa imanan, dengan iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni dosanya, taqaddama min dzambi, yang telah lalu. Di sini bahwa dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jika kita berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan juga mengharapkan pahala dari Allah, imanan wahtisaban, yang mana iman itu adalah kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang berikan pertolongan kepada kita, Allah lah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, dan Allah tahu apa yang segala ada di hati kita. Dan juga Allah Maha tahu walaupun orang lain tidak melihatnya. Seperti halnya ketika kita berpuasa, mungkin orang lain tidak tahu bahwa kita tidak berpuasa, tapi Allah tahu. Dan juga kita tidak bisa berbohong kepada Allah ketika kita tidak berpuasa. Pasti Allah Maha tahu. Dan juga karena Allah memiliki sifat Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Dan juga dalam berpuasa juga kita wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita ketahui juga pahala di bulan suci Ramadan itu Allah lipat gandakan, berlipat-lipat ganda. Bahkan dalam hadis qudsi Allah
mengatakan, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, puasa itu milikku dan aku yang memilih pahala karenanya. Dan dengan tadi kita berpuasa dalam meyakini bahwa Allah lah yang kita tuju, mengharapkan ridha Allah, dan juga kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mendapatkan yaitu ghufira lahu, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Namun di sini dalam hadis lain dikatakan bukan dosa-dosa yang besar, tetapi adalah dosa-dosa yang kecil. Namun kita berharap kepada Allah dengan kita berpuasa, kita meyakini dan juga kita mengharapkan pahala dari Allah. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, Allah berikan ampunan dan juga Allah maafkan, sehingga kita pulang ke hadirat Allah dalam keadaan bersih. Dan juga di hadis lainnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama." Kalau di hadis yang pertama man soma, itu siapa orang yang berpuasa, tapi di hadis ini man qoma artinya mendirikan. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang mendirikan bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Arti mendirikan adalah menghidupkan bulan suci Ramadan dengan berbagai amal-amal ibadah, seperti membaca Al-Quran, bersedekah, dan juga tentunya berpuasa. Dan juga tentunya juga banyak sekali amal-amalannya, itu adalah sholat tarawih, sholat malam, dan lain-lain sebagainya. Disinilah waktu kita untuk banyak kita menabung amal, dan juga disinilah tempat kita berlatih pada bulan ini, agar kita di bulan ini kita sudah terbiasa melaksanakan amal-amal soleh, dan juga di bulan setelah bulan suci Ramadan kita bisa mengaplikasikannya. Jadi bukan hanya di bulan suci Ramadan, tetapi setelah bulan suci Ramadan kita bisa kembali fitrah kita kembali lebih baik, dan juga kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan di bulan suci Ramadan yang kita telah latih. Tuh, ibaratnya sebulan kita perang dalam melawan hawa nafsu, melawan amarah, melawan segala bentuk dosa, dan juga di 11 bulan berikutnya itu adalah perang kita melawannya. 1 bulan kita berlatih, 11 bulan berikutnya kita berperang. Dan di dalam hadis lain juga salah satu keutamaan di bulan suci Ramadan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yaitu siapa orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan juga mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Di sini ada salah satu amalan yang sering dilakukan oleh umat Islam, yaitu adalah qiyamul lail. Qiyamul lail diantaranya adalah salat tarawih dan juga salat tahajud, dan juga adalah sholat witir yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Tetapi menghidupkan malam Lailatul Qadar atau menghidupkan malam bulan Ramadan bukan hanya itu, tapi juga bisa dengan kita membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran dengan maknanya, serta kita juga berzikir dan banyak memohon ampun kepada Allah. Karena bulan ini adalah bulan juga disebut adalah Allah memberikan ampunan. Seperti juga Allah berfirman dalam Al-Quran yang tadi sudah saya baca di awal, adalah surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu yaitu adalah lebih baik daripada 1000 bulan.
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Semoga kita di bulan Ramadan tahun ini kita bisa mendapatkan kemuliaan, keutamaan di bulan suci Ramadan. Kita banyak menabung amal soleh dan juga diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan oleh karena itu, di sisa-sisa Ramadan ini adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Marilah kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita. Kita banyak bermuhasabah, kita banyak juga lebih giat lagi dalam melaksanakan ibadah. Tentunya adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan amalan-amalan ibadah seperti baca Al-Quran, salat tarawih, dan salat malam. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita diberikan kekuatan, diberikan keistimewahan dari mulai awal sampai akhir kita dapat beribadah dengan semaksimal mungkin. Semoga kita juga bisa ketemu di bulan Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fakir Muhammad Yanto mengucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.